Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, Ananda Abdul bisa dipimpin berdoa. Oke, terima kasih Ananda Abdul sudah dibantu memimpin doa. Nah, anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, tolong berdiri semuanya. Oke, sudah, terima kasih, bisa duduk kembali. Nah, anak-anak semuanya, biar kita di pagi hari ini tambah semangat. Masih ingat dengan tepuk semangatnya? Masih. Oke, masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Ya, oke, sudah semangat semuanya. Anak-anak, selanjutnya untuk lebih tambah dalam lagi, sudah siap semuanya? Sudah siap. Coba, ayo dikeluarkan dulu alat tulisnya. Alat tulis dan bukunya dikeluarkan dulu. Disiapkan. Ayo Mas Fajar dikeluarkan dulu bukunya. Sudah semuanya? Sudah siap semuanya ya? Nah, anak-anak, Bapak mau tanya dulu. Nah, Bapak mau tanya. Nah, ketika malam hari, tentunya dalam keadaan kalau tidak ada listrik, tidak ada lampu gelap. Nah, bagaimana di lampu di rumah bisa menyala? Karena adanya aliran listrik. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri. Kalau masih ingat, Abdul, coba dalam rangkaian listrik seri, komponennya apa saja? Kabel, oke, lampu, baterai.
saklar. Oke, bagus sekali Mas Abdul, berarti masih ingat dengan pembelajaran yang lalu. Nah, anak-anak, kan kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian seri. Nah, untuk hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Tentang apa saja? Dengan tujuan pembelajaran apa? Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama, siswa mampu membuat rangkaian listrik paralel sederhana dengan benar. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis rangkaian listrik paralel sederhana dengan benar. Ini untuk dua tujuan pembelajaran kita. Adapun ada tujuan pembelajaran yang lain, yaitu masih berkaitan dengan listrik. Ada benda-benda yang membutuhkan listrik ketika ingin dinyalakan. Juga siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang nantinya berjudul Psikota Ajaib atau televisi. Dan yang kedua, siswa mampu melakukan hasil analisis secara tertulis tentang informasi penting dari teks eksplanasi dengan sistematis. Itu anak-anak beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah tujuannya sudah tahu. Lalu apa manfaatnya kita belajar itu? Tentunya anak-anak semuanya, ketika nanti ada listrik padam atau ada kerusakan pada listrik di rumah, nanti anak-anak semuanya bisa membuatnya. Tentunya yang sederhana dulu, nantinya baru yang lebih bagus. Adapun beberapa aspek yang akan saya nilai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian nanti dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Berkaitan dengan tadi tujuan pembelajaran kita, yaitu membuat rangkaian listrik paralel sederhana. Anak-anak, sebelum kita menginjak pembelajarannya, anak-anak akan saya bagi dulu kelompoknya. Ada kelompoknya, bisa dilihat di depan. Kelompok merah ada Mas Dimas, Mbak Nilam, Mbak Nina, Santi, dan Sinta. Untuk kelompok kuning, Mbak Anissa, Syafa, Tido, Khoifin, dan Nabila. Dan untuk kelompok hijau, Mas Abdul, Mbak Cinta, Mas Fajar, Mela. Itu tadi kelompoknya. Sudah tahu kelompoknya ya? Kalau sudah, silakan menempatkan diri sesuai kelompoknya. Hanya berubah sedikit karena di pertemuan sebelumnya sudah. Anak-anak, pada selanjutnya kali ini Bapak akan membagikan tablet dan LKPD kepada kalian yang nantinya sebagai panduan kalian dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke. Anak-anak semuanya sudah dapat semuanya, baik LKPD maupun tablet Android-nya. Oke, kalau sudah anak-anak, silakan dibuka tabletnya, dihidupkan. Sudah hidup, kemudian silakan kalian. Dan juga jangan lupa salah satu anggota kelompoknya menulis identitas pada LKPD-nya. Ditulis dulu identitasnya. Ada yang bagian menulis identitas dan ada yang membuka tabletnya. Kalau sudah, anak-anak cari aplikasi yang namanya Syntax PPG, dicari di menu sudah ada. Silakan dicari.
Nah, itu sudah ada yang bisa buka suaranya. Ada yang kesulitan? Nah, kalau volumenya terlalu keras bisa dikecilkan. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah kalian sudah bisa membuka aplikasinya, di klik mulai, silahkan dimulai. Dimulai, kemudian di situ ada beberapa menu, ada menu kompetensi, materi, simulasi, video dan lain sebagainya. Silahkan anak-anak buka dulu di menu video. Tentunya dimatikan dulu volumenya, volume musiknya dimatikan. Nah, silakan kalian amati video tersebut. Amati video langkah-langkah dalam pembuatan rangkaian listrik paralel sederhana. Silakan diamati bagaimana proses pembuatannya, kemudian bentuknya. Nah, silakan kalian amati dulu. Nah, diamati. Sudah bisa? Oke, silakan diamati. Silakan diamati. Ada komponen-komponennya juga diamati. Apa saja komponen yang ada pada rangkaian listrik paralel sederhana, diamati semuanya. Nah, jadi kalian nanti lebih tahu bagaimana langkah-langkahnya, komponennya apa saja. Nah, jadi prosesnya diamati, langkahnya diamati. Jadi nanti kalian tahu bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Diamati, silakan. Nah, anak-anak semuanya, ketika nanti kalian sudah selesai melihat videonya, langkah-langkah pembuatannya, komponennya apa saja, dan bagaimana bentuknya, selanjutnya anak-anak nanti kembali ke menu awal. Di situ nanti ada bagian simulasi. Nah, dibuka di menu simulasi. Nah, menonton videonya sudah? Oke, kalau sudah silakan dilanjut ke simulasi. Di menu simulasi, di situ ada dua bagian, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalian pilih yang bagian menu paralel, yang di sub menu paralel. Silakan kalian simulasikan proses pembuatan rangkaian paralel secara sederhana. Ini bisa sama dua, biar sama-sama. Dibaca juga petunjuk cara simulasinya. Dengan cara menggeser komponen-komponen yang sudah tersedia, digabung menjadi satu, menjadi rangkaian paralel sederhana. Coba Mas Pindong, sudah bisa menyala simulasinya? Oke, sudah. Berarti sudah tepat. Berarti komponen-komponen yang dirangkai sudah tepat dalam simulasi. Dari kelompok merah sudah bisa menyala rangkaiannya simulasinya? Oke, berarti sudah bisa menyala. Dari kelompok hijau sudah bisa juga? Oke, kalau sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa semua, anak-anak bisa kembali di menu home lagi. Di menu home. Nah, anak-anak, kalian tentunya tadi sudah mengamati, sudah? Sudah. Simulasinya
sudah semuanya anak-anak, sekarang Bapak mau tanya, dalam video tersebut maupun dalam kalian melakukan simulasi, komponen apa saja yang terdapat pada rangkaian listrik paralel sederhana tadi? Mbak Nila, apa saja yang kita amati tadi? Ada apa saja komponennya? Ada lampu, apa lagi? Kabel, apa lagi? Saklar, baterai. Oke, ada lagi? Tidak ada? Apa lagi? Pinting yang lampu. Nah, itu tadi komponen-komponen dari rangkaian listrik paralel sederhana. Berarti hampir sama seperti pada rangkaian seri. Cuma bedanya di apa? Bercabang. Berarti bentuknya itu disusun secara bercabang. Kira-kira kalian semuanya anak-anak kelas 6 dari kelompok merah, kelompok kuning maupun kelompok hijau, kira-kira kalau disuruh membuat rangkaian paralel sederhana bisa? Ya? Siap. Oke, kalau siap anak-anak dibuka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya dulu di bagian LKPD 1. Ada langkah-langkahnya. Tentunya langkah tersebut sebagian sudah kalian lewati. Tadi sudah mengamati video, sudah melakukan simulasi. Nah, sekarang anak-anak di langkah keempat, yaitu membuat desain rancangannya dulu. Silakan di situ sudah Bapak sediakan kolom untuk membuat rancangannya dulu. Rancangan rangkaian paralel sederhana yang nantinya kalian akan buat. Silakan berdiskusi kelompok. Nanti akan dibuat seperti apa? Silakan didiskusikan. Nah, kalau nanti sudah selesai, sudah jadi rancangannya, bisa angkat tangan. Sudah? Ini? Ini bisa masuk tadi simulasi ya? Jadi nanti bisa dilanjutkan untuk dijadikan menjadi rangkaian paralel sederhana. Oke, dulu. Atau mungkin ada yang mau juga, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan didiskusikan bentuknya. Tentunya setiap kelompok kan punya kreativitas masing-masing. Setiap kelompok punya kreativitas masing-masing. Silakan dibuat. Tentunya sesuai dengan bentuk dari rangkaian paralel sederhana. Silakan berkreativitas, berdiskusi. Kelompok kuning sudah? Oke, sudah. Berarti ini kesepakatan kelompoknya ya, sudah jadi ya? Oke, saya lihat dulu. Oke, berarti ini nanti saklarnya. Oke, di sini. Ya sudah? Oke. Bagus. Jadi kelompok hijau masih proses dibuatnya rancangannya. Oke, silakan dilanjutkan dulu kelompok hijau. Nah, dibuat dulu. Nah, berarti yang sudah jadi dari kelompok merah dan kelompok kuning. Nah, sambil menunggu dari kelompok hijau menyelesaikan. Itu sudah juga sebenarnya sudah mau selesai. Nah. Oke, anak-anak, mau ditambahi lagi dari kelompok merah? Sudah, oke, sudah. Oke, kelompok hijau. Oke, kelompok hijau ternyata juga sudah. Coba saya cek dulu, saya lihat dulu. Nah, ini nanti berarti saklarnya di mana? Berarti ini bagian lampu dan ini bagian. Oke, sudah bagus. Kelompok hijau juga sudah bagus.
Nah, anak-anak, berarti kalian sudah punya rancangan untuk direalisasikan menjadi sebuah rangkaian paralel sederhana. Nah, anak-anak, ini Bapak sudah siapkan alat dan bahan untuk pembuatan rangkaian paralel sederhana. Nah, jadi setiap kelompok silakan maju untuk mengambil alat dan bahan dalam pembuatannya. Oke, sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah dapat, silahkan dibuka alat dan bahannya itu yang masih di dalam plastik, dibuka. Kemudian anak-anak, nah di LKPD juga sudah jelas anak-anak. Ini nanti kita sepakati waktunya ya. Nah, kita sepakati waktunya, kita selesaikan dalam waktu 20 menit. Nah, anak-anak, jadi dalam waktu 20 menit itu silahkan kalian membuat proyek kalian, yaitu rangkaian paralel sederhana sesuai dengan desain yang sudah kalian buat tadi. Nah, disamakan seperti desain yang sudah kalian buat. Nah, dengan waktu 20 menit. Silakan semuanya bekerja, saling membantu. Nah, jadi semuanya aktif. Sama bisa dibantu temannya. Nah, oke. Nah, anak-anak, dalam menyambungkan atau menghubungkan kabel dengan komponen yang lain, dibuat secara lebih kencang supaya nanti tidak ada bisa hidup, bisa menyala semuanya, bisa berfungsi dengan baik. Dihubungkan dengan baik, dililitkan secara kencang. Ada yang kesulitan? Nyambungnya diberi jangan terlalu pendek. Kalau nanti seperti ini, nanti tidak bisa masuknya, bisa nanti tidak bisa kencang. Jadi diberi agak panjang biar bisa melilit. Oke. Nah, ini bagian yang untuk melilitkan, diberi jarak agak panjang dan lilitnya lebih kencang, tidak kendor seperti ini. Awas, hati-hati. Nah, ini kan ada memakai gunting, jadi hati-hati dalam menggunakannya. Oke, pelan-pelan. Kalau tadi saya sudah sampaikan, untuk kabelnya yang sebagai pelilit dengan komponen yang lain diberi jarak agak panjang supaya lilitannya lebih kencang.
Sambungnya pelan-pelan, kemudian diisolasi dia enggak. Nah, jadi semuanya aktif membantu karena ada penilaian dari keaktifan kalian. Nah, dibuat sebagus mungkin. Nah, di sambungnya jadi kelompok hijau ada yang kesulitan? Bisa? Nah, anak-anak semuanya, ketika nanti kalian sudah selesai, sudah jadi, dicoba dulu apakah bisa berfungsi dengan baik. Coba dulu sebelum nantinya dipresentasikan di depan, dicoba dulu apakah ada yang tidak mau menyala, ada komponennya yang belum pas. Nah, dicoba dulu. Ayo Mas Didon, dibantu. Nah, anak-anak diusahakan untuk sedikit sambungan. Misalkan rangkaiannya berbelok-belok sesuai dengan kreasi kalian, silahkan langsung dibelokkan menggunakan solasi atau double tip itu. Nah, jadi tidak perlu banyak
sambungan kabel.
agak goyang sedikit. Ini tidak bisa hidup kalau ini program. Oke, sudah ada yang selesai? Dari kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kelompok hijau, bagus, sudah selesai. Kelompok kuning? Sudah jadi juga, oke, bagus. Dari kelompok merah? Belum, sudah mau selesai? Oke, kita tunggu sebentar dari kelompok merah. Oke. Jadi, dari kelompok hijau dan kelompok kuning sudah selesai. Bisa dicoba dulu apakah bisa berfungsi dengan baik lampu rangkaian listrik paralelnya. Anak-anak sambil menunggu dari kelompok merah yang sudah mau selesai, tinggal mencobanya saja. Sudah mau selesai. Nah, silakan dirapikan maupun alat dan bahan yang sudah selesai bisa dirapikan dahulu. Kalau sudah selesai, dimasukkan ke dalam plastiknya lagi. Bahan-bahan yang tersisa, dan ada kabel. Ada kabel, ada solasi, silakan dimasukkan ke dalam wadah plastiknya, atau bisa juga kalian
rapikan pekerjaan tadi kalian, pekerjaan proyeknya. Kalau ada masih yang kurang rapi, dirapikan. Nah, oke. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah, ayo kelompok merah. Duduk yang bagus dulu, dirapikan. Dirapikan. Dirapikan alat dan bahan yang sudah dipakai ini tersisa. Dirapikan dulu. Ayo. Oke, kalau sudah, selanjutnya anak-anak, karena kalian sudah selesai semua, berarti sudah bagus. Nah, silakan selanjutnya adalah kita presentasikan hasil dari proyek kalian. Nah, siapa yang berani dulu? Kelompok mana dulu yang berani? Angkat tangan dulu. Oke, kelompok merah dulu. Maju dulu kelompok merah. Nah, 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi saya dari kelompok merah akan mempresentasikan sebuah rangkaian sederhana paralel. Demikian ada juga komponen yang saya gunakan yaitu 2 lampu, 2 saklar, 2 baterai dan kabel secukupnya. Demikian saya akan mencoba menghidupkan keduanya. Ternyata hidup. Lalu saya akan memutus 1 saklar. Yang satu hidup dan yang satu akan mati. Demikian presentasi dari kelompok merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini anak-anak dari kelompok merah. Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok lainnya? Kelompok kuning, bagaimana? Mau menanggapi? Silakan. Sudah bagus pekerjaan dari kelompok merah? Sudah. Oke, kalau sudah kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok merah. Silakan selanjutnya dari kelompok. Siapa yang berani lagi? Saya. Kelompok kuning, kelompok kuning. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok kuning akan mempresentasikan hasil proyek rangkaian listrik paralel sederhana. Adapun komponen yang saya gunakan yaitu 2 baterai, 2 lampu, 2 saklar dan kabel secukupnya. Saya akan mencoba menghidupkan kedua lampu. Dan hasilnya kedua lampu menyala. Saya akan mencoba memutuskan salah satu saklar. Dan hasilnya yang satu mati dan yang satu masih hidup. Demikian presentasi dari kelompok kuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
mau menanggapi pekerjaan proyek dari kelompok kuning? Sudah bagus? Nah, semuanya sudah berfungsi dengan baik. Nah, berarti kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kuning. Oke, silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok merah, dari kelompok hijau atau kelompok yang terakhir, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil proyek rangkaian listrik paralel sederhana. Adapun komponen yang saya gunakan 2 baterai, 2 lampu, 2 saklar dan kabel secukupnya. Saya akan mencoba menyalakan kedua lampu dan hasilnya menyala. Nah, saya akan mencoba memutus satu saklar dan hasilnya yang satu menyala dan yang satu mati. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kelompok hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil proyek dari kelompok? Pak, kurang ada komponen. Ada yang kurang? Jelaskan komponennya. Tadi sudah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ada 2 baterai, kemudian kabel secukupnya. Sudah tadi? Sudah? Oke, sudah. Nah, sudah. Nah, berarti dari bentuknya sudah bagus? Sudah bagus. Kalau sudah bagus, kasih tepuk tangan untuk kelompok hijau. Nah, anak-anak semuanya, nah, kalian sudah selesai membuat proyeknya dan juga sudah selesai mempresentasikannya semuanya. Nah, dan tentunya hasilnya juga bagus-bagus semuanya. Nah, anak-anak sekarang silakan dilihat di LKPD. Kita simpulkan bersama-sama. Kita simpulkan bersama-sama. Bagaimana karakteristik dari rangkaian paralel sederhana yang sudah kalian buat? Apa Mbak Nila? Nah, disusun secara oke, bagus. Ada lagi? Membutuhkan banyak kabel. Mbak Nabila betul sekali, membutuhkan banyak kabel dibandingkan dengan rangkaian seri. Kalau seri lebih sedikit. Nah, kemudian apa lagi? Kalau satu saklar diputus, lampu yang lain bisa hidup. Apabila salah satu saklar dimatikan, satu lampu mati, ada satu lampu masih menyala. Oke, bagus sekali. Ada lagi karakteristiknya? Kira-kira kalau rangkaian seri itu saklarnya ada berapa? 1. Kalau rangkaian paralel? 2. Berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, berarti karakteristik dari rangkaian paralel selanjutnya adalah membutuhkan banyak saklar. Nah, itu tadi kesimpulan dari proyek yang kalian buat. Nah, jadi dimulai dari membutuhkan banyak kabel, kemudian apa itu disusunnya secara bercabang, membutuhkan lebih banyak saklar, dan apabila satu komponen dimatikan, yang lain masih bisa menyala. Nah, anak-anak, ini kita tadi sudah belajar tentang listrik. Nah, sebelumnya silahkan hasil proyeknya dikumpulkan di depan dulu. Dikumpulkan di depan. Nah, anak-anak, kita menyinggung tentang listrik. Ketika kalian di rumah pernah nonton televisi? Pernah tentunya. Televisi bisa hidup menggunakan apa? Listrik. Bisa hidup itu kalau teraliri listrik. Nah, anak-anak semuanya, selanjutnya anak-anak silahkan buka tablet kalian kembali. Masih di aplikasi yang sama,
yaitu di aplikasi Syntax PPG. Silakan dibuka. Nah, musiknya bisa dikecilkan saja atau dinonaktifkan musiknya. Nah, kemudian anak-anak silakan pilih menu. Di menu teks bacaan. Nah, teks bacaan, dibuka teks bacaan. Nah, teks bacaan. Nah, di situ ada teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Nah, berarti si kotak ajaib itu apa berarti? Televisi. Nah, tentunya kan di televisi itu bisa hidup apabila dialiri oleh listrik. Nah, anak-anak. Nah, musiknya bisa dimatikan. Sudah? Nah, anak-anak dalam mencari, di situ teksnya adalah si kotak ajaib, termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi. Oke, betul sekali, teks eksplanasi, bagus. Nah, dalam teks eksplanasi, nah, Bapak akan sedikit sampaikan mengenai teks eksplanasi. Nah, bisa dilihat di depan anak-anak. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan hubungan logis. Berarti teksnya itu fakta jelas. Nah, dan dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagian suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Nah, jadi teksnya itu menjelaskan suatu proses atau kejadian yang fakta asli. Nah, jadi seperti itu. Termasuk juga teks yang kalian buka itu, yang berjudul Si Kotak Ajaib, atau di situ menjelaskan bahwa proses penemuan dari si kotak ajaib. Nah, anak-anak semuanya, halo. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat baru. Asik, jelas. Oke, sudah semangat? Oke, kalau sudah semangat, kalau diperhatikan ke depan. Nah, dalam teks eksplanasi itu terdiri dari beberapa struktur atau bagian. Nah, bagian yang pertama itu namanya adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu berisi tentang apa? Nah, ini berisi tentang penjelasan awal tentang latar belakang atau keadaan umum dari bacaan tersebut. Nah, struktur yang kedua adalah deret penjelas. Nah, berisi urutan bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi, proses tadi, sebab akibat. Nah, jadi teks eksplanasi itu ada yang bentuk apa itu berisikan tentang proses, ada yang berisikan tentang sebab akibat. Nah, dan yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Nah, kesimpulan berisi apa? Berisi penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas suatu yang telah dijelaskan dalam teks. Jadi di atas tadi ada pernyataan umum, ada deret penjelas. Nah, di akhir nanti tentunya ada bagian interpretasi atau kesimpulan. Nah, itu dari strukturnya. Kemudian bagaimana kita tentunya dalam teks itu ada yang namanya informasi. Informasi penting. Nah, bagaimana caranya mencari informasi penting? Nah, ada beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan pertanyaan. Di sini pertanyaan tentunya harus diawali dengan kata tanya. Nah, yang bisa digunakan untuk mencari informasi penting, salah satunya adalah menggunakan kata tanya apa. Nah, gunanya apa kata tanya apa itu? Nah, gunanya yaitu menanyakan keadaan, perilaku atau penjelasan isi teks eksplanasi. Dan yang kedua adalah menggunakan kata siapa. Ayo, Sinta, didengarkan dulu. Bisa? Oke, siapa? Nah, fungsinya adalah untuk menggali informasi tentang orang yang berperan dalam suatu peristiwa yang terjadi
dalam sebuah teks. Berarti nanti kalian mencari informasi pentingnya dari teks yang kalian baca. Nah, ada lagi cara yang berikutnya, yaitu menggunakan kata tanya mengapa. Nah, mengapa? Fungsinya apa? Yaitu menanyakan alasan atau penyebab. Nah, penyebab dari peristiwa itu apa? Nah, tentunya seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini berfungsi untuk mencari atau menggali cara atau proses sebuah peristiwa terjadi. Seperti itu. Sampai sini, anak ada yang mau ditanyakan? Jelas? Nah, kalau sudah jelas, silakan anak baca teks yang berjudul Si Kota Ajaib melalui tablet Android yang sudah kalian download. Dibaca, silakan. Kemudian anak-anak, kalian juga ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD 2. LKPD 2-nya dibuka, Mas Nindo, kelompok kuning. Kejaran, Pak. Nah, kalian analisis teks bacaan Mas Abdul, Mas Fajar, membacanya dengan suara pelan, tidak usah keras-keras, nanti mengganggu teman yang lain. Nah, silakan dibaca, dicermati, dianalisis informasi penting yang ada di situ. Tentunya dengan cara apa? Tadi kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi tadi. Ada menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau sudah kalian analisis, silakan kalian tuliskan ke dalam tabel laporan yang sudah tersedia di LKPD menggunakan kalimat efektif. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan dibaca. Kemudian isinya pada LKPD. Oke, semuanya saling berdiskusi, mana yang termasuk informasi penting dan mana yang bukan, tidak usah dimasukkan ke situ. Cukup mencari menggunakan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silakan dilaporkan. Analisis informasi pentingnya. Nah, informasi pentingnya tentunya anak-anak ditulis menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu sebelumnya sudah kita jelaskan, yaitu ciri-cirinya tidak ada pengulangan kata dan juga menggunakan kata baku. Tentunya kalian harusnya masih ingat. Silakan berdiskusi. Nah, anak-anak silakan berdiskusi dengan temannya. Semuanya aktif berdiskusi, menyampaikan pendapatnya terkait dengan informasi penting yang diperoleh dari teks bacaan berjudul Si Kota Ajaib. Oke, bagus kelompok. Bisa dilanjutkan.
Sudah selesai? Ada yang sudah? Sudah? Ada yang sudah? Warna kuning sudah? Baru selesai? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan LKPD-nya yang sudah. Ya, kelompok kuning silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. Ya sudah. Ayo kelompok hijau, kelompok merah. Sudah? Sudah? Oke, kelompok hijau sudah. Bagus sekali. Kumpulkan. Dari kelompok merah sudah? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, dikumpulkan LKPD-nya. Nah, anak-anak, sedikit kita bahas tentang tadi informasi penting yang diperoleh dari kalian membaca teks eksplanasi. Salah satunya adalah menggunakan kata tanya. Siapa? Oke, siapa? Nah, salah satunya apa tadi pertanyaannya kalau siapa? Mas Pak Idin? Siapa penemu televisi? Berarti kata pertanyaannya itu. Berarti informasi pentingnya apa yang diperoleh? Oke, penemu televisi adalah John Levy Bird. Nah, itu contoh dari informasi penting yang diperoleh menggunakan kata tanya siapa. Nah, itu bagus sekali. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya. Sekarang Bapak mau tanya, selama pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah dipelajari? Nah, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Membuat rangkaian paralel. Apa lagi yang kita pelajari hari ini? Mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, kemudian anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, apa ada yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, sekarang Bapak mau lihat bagaimana hasil pembelajaran kita hari ini. Bapak akan membagikan soal untuk penilaian kita pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak sudah dapat semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah dapat semuanya, silahkan identitasnya ditulis dulu, nama, nomor absen, kemudian hari, tanggal. Nah, anak-anak, untuk pengerjaan penilaian ini dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, jawabannya ditaruh mana? Ditaruh di baliknya, di belakangnya. Nah, di bawah tidak muat, bisa dijawab di belakang bagian soal. Dikerjakan sendiri-sendiri. Nah. Karena labelnya sudah selesai, sudah tidak digunakan, saya ambil.
dikerjakan dengan teliti. Nah, dikerjakan dengan teliti sehingga nanti memperoleh nilai yang bagus. Jangan lupa dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek temannya. Kerjakan sendiri. Ada yang sudah selesai? Sudah? Nabila sudah? Oke, kalau sudah diteliti sekali lagi, kemudian dikumpulkan. Nah, yang sudah diteliti sekali lagi, baru dikumpulkan. Kalau sudah yakin, silakan dikumpulkan. Kalau sudah? Sudah, silakan dikumpulkan satu-satu. Maju ke depan. Jangan lupa tadi identitas nama, jangan lupa. Supaya saya memudahkan saya untuk mengoreksinya. Pelan-pelan. Ya, diam dulu. Ya, diselesaikan dulu. Ya. Oke, sudah. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah semuanya, berarti ini nanti akan Bapak koreksi dan hasil penilaiannya akan saya umumkan di grup WA kelas. Jelas? Jelas. Sudah jelas. Bapak akan memberitahu infokan untuk pembelajaran kita di esok hari. Nah, yaitu berarti karena kita hari ini pembelajaran ke-1, berarti kita besok tema 3, subtema 2 pembelajaran kedua. Tentang apa? Yaitu tentang reklame. Oke.
Kalau sudah jelas, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mas Abdul bisa dipimpin berdoa. Oke, terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.